Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, yang saya hormati para pimpinan DPP Gerakan Rakyat, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat, perwakilan pengurus DPW dari berbagai wilayah yang hadir pada kesempatan kali ini. Bahkan ada dari Papua, Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi, dan masih banyak lagi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya serta rekan-rekan media yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang telah hadir dan menjadi saksi dalam momentum bersejarah ini. Kehadiran Mas Anies ini adalah bukti bahwa gagasan perjuangan yang kita bangun masih terus hidup, tumbuh, dan berkembang. Saya juga ingin memberikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat yang telah bekerja keras hingga akhirnya setelah penantian panjang kita bisa secara resmi mendeklarasikan dan melantik seluruh pengurus Gerakan Rakyat sebagai organisasi yang terstruktur dan siap bergerak lebih jauh lagi ke depan. Kita semua tahu Gerakan Rakyat lahir dari semangat perubahan, berawal dari inisiatif para relawan yang bergerak secara organik. Hingga pada 4 sampai dengan 6 November di Bogor 2023 kita bersepakat untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh. Maka pada saat itu dibentuklah kepanitiaan yang terdiri dari para tokoh-tokoh relawan, pimpinan-pimpinan relawan. Maka kita melakukan konsolidasi Gerakan Rakyat di 88 titik seluruh Indonesia. Dan pada saat itu bahwa ternyata ada kebutuhan kepemimpinan, maka disepakatilah pada bulan November 2023 dibentuk kepemimpinan kolektif yang disebut dengan Presidium Gerakan Rakyat. Saudara-saudaraku sekalian, seiring berjalannya waktu muncul kesadaran di antara kita semua, dan kemarin kita tahu bahwa Presidium Gerakan Rakyat yang dilibatkan semua teman-teman para pimpinan simpul saat ini, yang alhamdulillah pencapaian kita hingga mencapai konsolidasi pembentukan tim di tingkat kelurahan, bahkan ada yang sampai dengan tingkat TPS pada 2024 kemarin. Nah, saudara-saudara sekalian, pasca pemilihan presiden, setelah itu tentunya kita tahu bahwa sempat kita mengikuti semua hal. Dan pada tanggal 7 Oktober 2024 Gerakan Rakyat resmi disepakati untuk diformalkan menjadi organisasi kemasyarakatan. Dan alhamdulillah pada hari ini telah dilantik kepengurusan secara resmi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita semua menyaksikan bagaimana dinamika peristiwa nasional terjadi. Silih berganti membawa dampak yang luas bagi kehidupan rakyat. Kebijakan-kebijakan diterapkan, keputusan-keputusan diambil, namun terlalu sering rakyat hanya menjadi saksi tanpa puas. Kita tidak boleh diam dan membiarkan itu terus terjadi. Demokrasi bukan sekedar perayaan 5 tahun sekali. Demokrasi adalah sistem yang harus terus dijaga agar kekuasaan tetap berada dalam kendali rakyat. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik. Kita tidak akan membiarkan keputusan-keputusan merugikan rakyat berlalu tanpa pengawasan. Dan kita tidak akan tinggal diam saat kekuasaan berjalan tanpa keseimbangan dan kontrol yang sehat. Saudara-saudara sekalian, untuk itu maka kita harus terus membangun kesadaran publik, harus terus membangun pemahaman dan membangun partisipasi rakyat dalam politik.
Sebab itu gerakan rakyat tidak hanya hadir untuk mengkritisi, tapi juga akan menciptakan solusi. Salah satunya adalah kita akan mendirikan sekolah politik kerakyatan yang disingkat dengan Sparta, yang akan menjadi ruang edukasi politik bagi masyarakat di seluruh daerah. Saudara-saudara sekalian, untuk itulah maka membangun solidaritas antar sesama dengan pertujuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu maka gerakan rakyat mengusung tema dan prinsip gotong royong untuk Indonesia. Peran Mas Anies Baswedan dalam gerakan ini jelas. Beliau adalah inspirasi, panutan, dan simbol perjuangan gagasan. Dan kita di sini adalah bukti bahwa gagasan perubahan itu masih hidup. Bukan hanya milik Mas Anies saja seorang, tapi menjadi gagasan publik yang akan terus kita perjuangkan hingga sampai akhir nanti. Saudara-saudara, perubahan harus diperjuangkan. Hari ini adalah awal dari babak baru. Kita bukan hanya relawan yang pernah berjuang dalam momentum politik sesaat. Kita adalah bagian dari gerakan yang lebih besar, lebih matang, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Maka saya serukan kepada kita semua, mari terus bergerak, mari bergotong royong, dan mari pastikan perjuangan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Bung Karno pernah mengatakan, for a fighting nation, there is no journey's end. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.